Allah tahu tidak keperluan kita? Tuh kan pelan, kurang yakin. Jangan emosional hadirin, biasa aja. Allah tahu tidak keperluan kita? Allah tahu tidak keinginan kita? Lebih tahu dari kita sendiri. Kita tidak tahu banyak tentang diri kita dan tercukupi tanpa pengetahuan kita. Kita paling minum seadanya, tapi bagaimana air minum ini dari lubang sumur yang mana, siapa yang ngambil, siapa yang mensterilkan, pH-nya 7, diangkut ke sini, demi Allah sampai ke sini. Gimana tidak takjubnya kalau kita melihat air minum, ingat ke Allah. Monyet minum, tikus minum, kambing minum, kita minum, apa yang membedakan? Pakai gelas, bukan itu hadirin. Zikir tidak, maksudnya gitu. Terlalu sederhana jawabannya. Kita pakai gelas, katanya monyet tidak. Saudara nyindir saya. Tidak hanya rezeki sampai ke sini ya tiap hari, tapi diminum pun masuk ke saluran yang kita tidak tahu. Bayangkan kalau kemana aja ini ngumpul jadi di sini aja. Alhamdulillah tidak masuk paru-paru, tidak menggenangi jantung, masya Allah. Dan pada waktunya keluar dia. Coba kalau tidak keluar, balon kita. Masya Allah. Harusnya hidup tuh begitu hadirin. Lihat makanan, ingat Allah. Lihat minuman, ingat Allah. Lihat atasan, ya Allah, ini atasan ciptaanmu. Apa kamu lihat? Masya Allah, badan dan suaranya seimbang. Badan besar, suara apa kamu kan kurang pas ya. Walaupun ada hamba Allah tertentu yang Allah buat pita suaranya seperti itu, ya itu tanda-tanda kebesaran Allah. Benar hadirin. Lihat kumis, masya Allah, Allah yang menumbuhkan. Gitu. Jadi mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta, dan dia yang kita lihat pasti dikuasai oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Makanya kalau orang sudah yakin semua makhluk itu dikuasai Allah, kita tidak akan berharap dari makhluk, kita berharap dari penguasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahagia yang paling asli dari hidup ini ketika lepas hati ini berharap dari makhluk. Tidak jaim, tidak pengen dipuji, tidak perlu ingin dikagumi, tidak juga ingin dihormati, tidak juga ingin dibalas budi. Enak hadirin kalau ngandalkan Allah. Makanya ini tuh harus kita yakini bahwa Allah satu-satunya penguasa setiap masalah. Apapun masalah kita, dialah Allah yang paling tahu, dan dialah Allah yang menguasai masalah kita dengan sempurna. Enak begitu? Sudah nggak jawab hadirin. Sebetulnya saya tidak boleh ngarep-ngarep jawaban karena bikin sakit hati ya. Tapi Rasulullah SAW setiap urusannya ditolong oleh Allah. Setiap bicara ditolong oleh Allah. Setiap bertindak dibimbing oleh Allah. Setiap mengambil keputusan dituntun oleh Allah. Segalanya jadilah kesempurnaan tauladan bagi kita. Begitu. Tidak ada yang pintar asli, itu nggak ada. Solusi itu tidak datang dari kepintaran. Kalau yang pintar yang bisa solusi, ya bodoh-bodoh model kita gimana? Hah? Terampil, hebat, ahli, jagoan, tidak ada aslinya mah. Aslinya cuma satu, ketentuan Allah saja. Ini saya mohon maaf cerita ini, semoga sahabat saya yang saya ceritakan walaupun tidak saya sebut namanya setuju. Beliau pengusaha, banyak bisnisnya. Suatu saat main basket, biasa basket, pas loncat, putus ininya, urat kakinya.
berbaring, malah disebutkan ini putus tidak bisa disambung lagi, akan lumpuh. Aduh, sudah lama baru bisa pakai roda bawah. Tadi jumpa, bagaimana sakit? Alhamdulillah. Dengan sakit itu jadi saya tahu mudah sekali bagi Allah mengambil apapun juga. Sekarang saya ubah bisnisnya. Yang tadinya segala bisnis, sekarang mah dulu Quran gak sempat, sekarang saya jadi sempatkan Quran. Karena tahu bahwa yang mengatur segalanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin naik motor ceramah di Kuningan 170 km dari Bandung dengan teman-teman di pesantren. Ceritanya touring. Gimana sih? Touring, TST, touring, silaturahim, taklim, dengan pimpinan yayasan dan teman-teman di jalan. Tadi rembukan, apa evaluasinya? Saya mah sepanjang jalan tuh zikir, karena ingat betapa mudahnya kalau Allah mau membuat celaka. Itu kan jalannya panjang, ngantuk Pak, gebok, astagfirullah. Coba ngantuknya ditambah aja semenit gitu. Kalau enggak di jurang, nabrak truk Pak. Kita enak dari belakang, jebrut bisa. Kita lurus dari depan, jebrut sekejap. Kalau Allah mau tuh bisa bikin celaka. Tidak ada yang jagoan. Kalau Allah mau bikin celaka mah celaka. Dan itu membuat sepanjang jalan berlindung ke Allah. Dengan yakinnya perlindungan hanya datang dari Allah, maka kuat zikirnya. Semoga Allah memuliakan sahabat saya yang akan saya ceritakan ini ya. Beliau jago sekali berkuda. Sudah levelnya tinggi, baik endurance berkudanya, jumpingnya. Saya pemula kalau dibanding beliau. Suatu saat, dan mengerti ilmu kuda. Kudanya mau berantem tuh, kuda Arab dengan kuda Australia. Yang besar, kalau kuda Arab kan kalau berkelahi itu sampai mati Pak. Mau dipisahkan, ditarik tuh tambangnya, beliau yang cerita. Tapi karena kudanya besar sekali, dibalas begini, tertariklah beliau dan melayang, lalu disambut oleh kaki kuda ke sini. Tapi Allah mengatur si bola matanya ada di antara kaki kuda itu, jadi kena di sininya, pecah di sini pembuluh darahnya. Air mata tidak bisa nahan, padahal jago berkuda, paham ilmu kuda, tidak bisa menghalangi kalau Allah mau. Makanya jangan sok jago. Nah, gampang kirim otot kawat, palung besi, leher beton, urat kabel, diare, udah. Gak bisa apa-apa Pak, diare. Walaupun begini, kesini lagi. Aduh, astagfirullah. Mungkin teman-teman pernah lihat yang viral AA sedang push up. Itu juga pasti penyakit hati lah. Ngajak tanding ke santri, tentu saja saya menang karena saya persiapannya 2 bulan sebelumnya ya. Kira-kira sudah bagus, bisa 40-50 santri tanding. Wah, cuma 10-20 menanglah saya. Besoknya asam urat Pak di sini. Aduh, boro-boro push up begini aja sakit. Allah mah mudah sekali. Yang tahu ini kacang bekal asam urat, tetap lebih gayeng hadir. Jadi besoknya bengkak di sini, mudah bagi Allah. Makanya kalau kita yakin segala-galanya ada dalam kekuasaan Allah, kita akan hati-hati dalam hidup ini. Setuju?